melawan narasi-narasi intoleran dan radikal terorisme. Jadi momen ini dalam pandangan BNPT adalah sebagai sarana untuk membangun semangat melakukan perlawanan terhadap segala bentuk narasi intoleransi yang dikumandangkan mereka-mereka yang memiliki pemahaman ideologi terorisme itu yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa kita. Kalau ada kiai ngeritik pemerintah, itu kiai yang baik, itu kiai yang tidak tega kalau pemerintahnya kepeleset, itu kiai yang sangat peduli. Mestinya kiai semacam itu dibayar, digaji kiai yang ngeritik pemerintah itu supaya pemerintah selamat. Kalau tidak ada yang ngeritik, apa yang akan terjadi? Inilah kerjaan kiai. Tolong pemerintah, kalau pemerintah ingin tahu sebesar apa pengorbanan umat Islam terhadap NKRI, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Presiden, menteri, semua ini tidak ada yang berjasa dalam NKRI itu. Ayo ngomong dengan saya. Presiden pun tidak ikut berjasa dalam NKRI, karena Bapak Presiden lahir tahun 1962. Presiden itu lahir tahun 1962. NKRI sudah ada. Ini sejarah. Seandainya waktu itu ulama bertahan tidak mau cabut, ya nggak ada NKRI ini. Masa pengorbanan ulama untuk NKRI sejauh itu? Begitu merdeka kayak sekarang ini, kayaknya umat Islam yang dicurigai radikal. Kiai Haji Syukron Mamun cukup geram dengan tudingan kepada umat Islam yang masih dituduh intoleransi oleh oknum-oknum penguasa. Menurut Kiai Syukron Mamun, tidak ada agama lain yang lebih toleransi selain Islam. Bahkan, ia pun mengingatkan pemerintah untuk menghargai para ulama yang suka mengkritik pemerintah. Mana ada yang lebih toleransi? Tolong carikan agama lain yang berdasarkan kitabnya, yang kayak Islam toleransinya. Kurang jelas apa Quran ini yang mengajarkan toleransi? Tidak ada yang lebih toleransi daripada Islam. Ini saya jeret-jeret saudara. Kalau selalu dituduh seolah yang tidak toleransi Islam, yang tidak toleransi Islam, yang tidak toleransi Islam, sakit hati saya. Karena Islam mengajarkan toleransi. Ini ayat Qur'annya, ini hadisnya. Lihat, kalau seandainya Islam tidak toleransi, saya yakin gereja dari Sabang sampai Merauke 1 minggu rata dengan tanah. Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud, ini bukan hadiah dari Belanda. Negara Republik Indonesia terwujud bukan hadiah dari Jepang, tapi negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas aliran darah dan cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa juta wanita yang menjadi janda, berapa juta anak yang jadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang, baik melawan Belanda, melawan Jepang. Subhanallah, negara yang sangat mulia. Ini karena pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan, tidak terwujud negara NKRI ini. Alhamdulillah, umat Islam yang terbesar bantuannya terhadap NKRI ini ulama yang mendirikan NKRI. Gak usah diragukan umat Islam dan ulama ini, gak pakai radikal. Kita sudah aman. Itu cuma kerjaan orang yang tidak punya kerjaan. Kita sejak dulu membangun bangsa ini. Kalau bertanya sama saya, siapa yang paling banyak pengorbanannya terhadap NKRI? Tolong pemerintah, kalau pemerintah ingin tahu sebesar apa
pengorbanan umat Islam terhadap NKRI, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tolong pemerintah adakan sensus kuburan, tapi bukan kuburan umum, Haji Rifai. Ya. Kalau kuburan umum nggak usah disensus. Taman Pahlawan itu sensus. Setiap kota kabupaten di Indonesia mesti ada taman pahlawannya. Tolong pemerintah, kalau ingin tahu jasanya umat Islam, Taman Pahlawan Sumeneb sensus, Pamekasan, seluruh Taman Pahlawan. Tanya, siapa nama? Agama apa? Siapa nama? Agama apa? Siapa nama? Agama apa? Siapa nama? Agama apa? Saya yakin pemerintah 99% darahnya umat Islam yang membangun NKRI ini. Supaya mereka tahu, gak usah dicurigai umat Islam ini. Sejak dulu toleransi, gak ada umat Islam perang dengan gereja, gak ada. Di Sumeneb gereja ada. Tidak pernah umat Islam mengganggu umat Kristen yang ke gereja. Betul apa tidak? Sejak dulu tidak ada itu semuanya. Toleransi sudah berjalan ratusan tahun, dan terbukti bahwa Islam itu toleransi. Saya yakin Kiai, kalau seandainya Islam tidak toleransi, saya yakin gereja dari Sabang sampai Merauke 1 minggu rata dengan tanah. Maaf, nggak ada toleransi umat Islam ini. Dan yang membuat NKRI ini adalah para ulama. Catat pidato Syukuran Makmun ini. Kalau tidak karena ulama, tidak ada NKRI. Tidak ada. Saya buktikan. Ketika Bung Karno membentuk panitia kemerdekaan, orang gagal. Akhirnya Bung Karno membuat panitia 9 orang. Terdiri daripada Bung Karno, Bung Hatta, dari Kristen Maramis, dari Islam banyak Abi Kusno, termasuk Muhammad Yamin, termasuk Pak Wahid Hasim, dan lain-lainnya. Ini yang merumuskan format negara, ditandatangani oleh semua agama, bahwa Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini yang asli dalam Pancasila itu. Dengan terwujudnya format ini, maka Bung Karno didesak untuk segera mengadakan proklamasi. Tanggal 17 Agustus jam 10, Bung Karno naik, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan secara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkat. Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Hafal Kiai proklamasi itu, masa diragukan? Masa diragukan? Nah, jam 3 sore datanglah utusan Indonesia Timur, seorang kolonel angkatan laut Jepang, menyampaikan kepada Bung Hatta, kalau 7 kata ini tidak dicabut, kami Indonesia Timur tidak ikut. Tentu Bung Hatta bingung. Jam 10 diumumkan kemerdekaan Republik Indonesia, jam 3 akan pecah jadi Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Ini sejarah. Saudara-saudara yang muda ini nggak tahu sejarah ini. Mungkin yang menjadi pemimpin pun nggak tahu sejarah ini. Saya bongkar sejarah ini. Tanggal 18 Agustus, Bung Hatta terpaksa mengumpulkan kembali 9 orang ini.
minus Pak Wahid Hasyim karena sudah pulang ke Jawa Timur, diganti dengan seorang tokoh dari Sumatera. Terjadi perdebatan supaya mencabut kata-kata dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya supaya dicabut. Ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Akan terjadi dua republik, Republik Indonesia Timur, Republik Indonesia Barat. Tidak ada NKRI. Perdebatan begitu sengit, tokoh-tokoh Islam waktu itu, subhanallah, dengan dada terbuka dicabut 7 kata ini. Kalau seandainya tokoh Islam waktu tidak mau mencabut, karena ini sudah menjadi kesepakatan, NKRI tidak ada. Tokoh-tokoh Islam dengan lapang dada, demi negara kesatuan Republik Indonesia, cabut. Ini diganti dengan Maha Esa. Maha Esa itu Pancasila tanggal 18. Pancasila tanggal 17 tidak seperti itu. Ketuhanan berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu yang disebut Piagam Jakarta. Tanggal 17 Agustus masih berlaku, 18 Agustus baru dirubah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sejarah. Seandainya waktu itu ulama bertahan tidak mau cabut, ya nggak ada NKRI ini. Masa pengorbanan ulama untuk NKRI sejauh itu? Begitu merdeka kayak sekarang ini, kayaknya umat Islam yang dicurigai radikal. Terus terang aja saya bicara ini. Saya sudah hidup umur 82 tahun. Dengan umat Kristen saya tidak pernah membenci. Tidak pernah saya juru rakyat, cegat itu orang Kristen yang mau ke gereja. Enggak. Hormati mereka yang ke gereja. Sejauh ini toleransinya umat Islam, dan sejauh itulah pengorbanan umat Islam untuk NKRI mulai zaman Diponegoro tahun 1825 sampai pada tahun 45, pengorbanan umat Islam untuk NKRI. Ya mungkin karena kita ini semua ini termasuk Syukuran Makmun, termasuk ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, menteri, semua ini tidak ada yang berjasa dalam NKRI itu. Ayo ngomong dengan saya. Presiden pun tidak ikut berjasa dalam NKRI. Karena Bapak Presiden lahir tahun 1962. Presiden itu lahir tahun 1962. NKRI sudah ada. Kita semua ini termasuk Syukuran Makmun, termasuk ketua RT sampai presidennya, dari ketua DPRD-nya dan semua pejabatnya, ini pemakan jasa. Paham? Pemakan jasa, makan jasanya orang lain. Siapa yang berjasa? Mereka yang di kuburan Taman Pahlawan itu yang berjasa. Dia yang berjuang, mati di medan perang, tidak menikmati jalan tol, tidak menikmati listrik masuk desa, tidak menikmati jalan layang, tidak menikmati kemerdekaan. Mereka gugur di medan perang. Kita semua ini adalah pemakan jasa. Saya cuma mengingatkan, jangan hanya pandai makan jasa, tetapi hendaknya kau ikut berjasa dalam negara ini. Isilah negara ini dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan diisi negara ini dengan pejabat-pejabat yang bersifat preman, bersifat bajingan. Isilah negara ini dengan pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yang memikirkan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, bukan memikirkan kepribadiannya. Ini pemakan jasa. Saya tidak melarang saudara makan jasanya orang lain, tapi persilakanlah
Jangan hanya pandai makan jasa, tapi harus pandai pula berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa tapi tidak mau berjasa, itulah orang-orang yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, kau jangan berjoget di atas kuburan para pahlawanmu. Kau menikmati segala-galanya, fasilitas kau dapati, gajimu tinggi. Ada yang gajinya 60 juta lebih, ada yang gajinya 150 juta per bulan seorang pejabat. Kalau gaji kecil Pak Sari, tapi tunjangannya yang Masya Allah. Gaji Bupati Sumeneb gajinya cuma 8 juta. Gaji pokok, tunjangan ini, tunjangan sana sini, dari pojok situ tunjangan, pojok sini tunjangan. Lama-lama penerimaannya ya puluhan juta. Loh, saya tidak menghalang-halangi Anda makan jasa, tapi tolong jangan hanya pandai makan jasa, tapi hendaknya mari kita berjasa kepada bangsa ini, bikin baldatun thayyibatun warbun wafur, bikin suatu negara yang adil dan sejahtera, kesejahteraan dalam keadilan, keadilan dalam kesejahteraan. Jangan dipisah sejahtera dan adil ini. Ini menjadi cita-cita semua bangsa Indonesia. Ini negara Republik Indonesia terwujud karena pengorbanan. Agama Islam diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Islam langsung besar? Apakah Islam langsung tersebar? Tidak. Ini pun dengan pengorbanan. Rasulullah berdakwah pertama kali door to door, dari pintu ke pintu dia berdakwah, mengajak kerabatnya sendiri untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah. Dengan segala usaha gagal, embargo ekonomi tidak mampu memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin menyala, semakin terang. Akhirnya kaum Quraisy merubah politiknya lagi. Ini saya ceritakan penderitaan nabimu. Kalau memuji Nabi sudah jelas, ceritakanlah penderitaan Nabi Muhammad ini ketika menjalankan dakwahnya itu. Kafir Quraisy merubah lagi taktik politiknya dengan jalan damai. Abu Thalib pamannya didatangi oleh orang kafir Quraisy. Abu Thalib, kau pamannya Muhammad, tanya sama ponakanmu itu maunya apa dia. Kalau dia mau jadi raja, kami bangsa Arab siap mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi. Berhenti berdakwah. Maka kiai hati-hati kalau ditawarkan jabatan. Betul atau tidak? Ya kalau kayak Sukron Makmun ditawarin jabatan, berarti saya disuruh berhenti jadi kiai. Pak Sukron, sudah nggak usah jadi kiai lah, repot-repot. Saya jadikan menteri luar negeri. Begitu saja menteri luar negeri, otomatis langsung tuh pemberhentian kiai. Maka hati-hati kiai, jangan kau berhenti jadi kiai. Ini uswatun hasanah. Tanyakan Abu Thalib sama ponakanmu maunya apa? Mau jadi raja? Kami angkat jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi. Abu Thalib tanya sama ponakan itu maunya apa? Kalau dia mau ingin jadi orang kaya, kekayaan kami bangsa Arab kami kumpulkan, nanti kami serahkan sama Muhammad sehingga menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini dengan syarat berhenti jadi nabi. Abu Thalib tanya seponakan itu maunya apa? Kalau dia ingin kawin, kami kumpulkan anak perawan di kota Mekah ini. Ponakan mau kawin lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, gak ada urusan sebanyak-banyaknya, asal berhenti jadi nabi. Kalau ditawarkan sama kiai sekarang kira-kira gimana Pak ya? Maaf kiai ya.
Kira-kira kalau ditawarkan kesyukuran makmun, kira-kira gimana ya? Ini sejarah cuman berulang, nggak ada sejarah baru. Sejarah itu cuman ulangan aja, cuman berbeda format. Sejarah itu ulangan, sekarang terulang lagi semacam itu. Maka hati-hati kalau kiai ditawarkan macam-macam jabatan. Saya khawatir nanti setelah duduk di jabatannya jadi mantan kiai. Boleh pilih bekas bajingan atau bekas kiai. Hah? Hah? Saya kedua-duanya nggak mau. Saya nggak mau barang bekas. Tapi kalau ditimbang mana lebih baik, bekas kiai atau bekas bajingan? Lebih bagus bekas bajingan. Sekarang saya tanya kepada saudara, yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama, nggak ada bedanya. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga juga, surganya sama. Milih yang mana? Jujur, jujur. Hah? Milih yang mana? Pasti anak muda ini milih yang tidak sholat subuh. Kata Pak Sukron, yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga, surganya sama. Semua umat beragama, agama apapun masuk surga. Itu pemurtatan. Toleransi itu bukan berarti pemurtatan. Toleransi itu saling hormat menghormati, saling harga antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad, kafir. Persilakan yang mau nonton. Kesel saya ini. Dulu-dulunya nggak ada begini-begini ini. Kalau toleransi ada. Dalam Islam, Mbak, orang kafir itu dibagi dua. Ada namanya kafirun harbiyun, orang kafir yang memerangi kita, orang kafir yang membunuh kita, kita lawan. Nah ini yang perlu saya peringatkan. Ada dalam hadis Rasulullah namanya kafirun dhimmiyun. Kafirun dhimmiyun itu orang kafir tapi hidup damai dengan umat Islam. Tidak Islam kayak saudara-saudara kita orang Cina itu yang ada di Indonesia, mereka tidak mengganggu Islam, tidak menghina Islam, hidup rukun dengan umat Islam. Itu namanya kafirun dhimmiyun, orang kafir yang wajib dilindungi. Nah, Rasulullah bersabda, "Waman adza dhimmiyan fa ana hosmuhu idza kuntu hosmahu hosamtu yaumil qiyamah." Barang siapa yang menyakiti orang kafir yang hidup rukun dengan orang Islam, berarti sayalah musuhnya pada hari kiamat. Kalau saya musuhnya, kata saya musuhi dia hari kiamat. Subhanallah. Tolong carikan agama lain yang lebih toleransi daripada Islam. Tolong carikan. Ini ajaran Islam toleransi. Rasulullah bersabda, "Waman adza dhimmiyan faqad adani." Barang siapa yang menyakiti orang kafir yang hidup rukun dengan umat Islam, berarti dia telah menyakiti saya. Mana ada yang lebih toleransi? Tolong carikan agama lain yang berdasarkan kitabnya, yang kayak Islam toleransinya. Al-Quran menyatakan, la tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwari ilmin. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, kan nanti mereka akan menghina Allah, timbullah permusuhan di antara kamu. Kurang jelas apa Quran ini yang mengajarkan toleransi? Tidak ada yang lebih toleransi daripada Islam. Ini saya jeret-jeret saudara. Kalau selalu dituduh seolah yang tidak toleransi Islam, yang tidak toleransi Islam, yang tidak toleransi Islam, sakit hati saya. Karena Islam mengajarkan toleransi. Ini ayat Qur'annya, ini hadisnya. Karena Al-Quran diturunkan untuk mengatur, untuk membentuk satu peradaban. Ya, sekarang ini kita sedang perang peradaban antara peradaban Islam dengan peradaban Barat. Sekarang sedang perang. Mereka ingin menghancurkan peradaban Islam.
supaya assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, jilbab bukan ajaran Islam, dan seterusnya untuk membingungkan umat Islam. Mereka ingin menukar peradaban Islam dengan peradaban Barat. Maka kita harus mempertahankan peradaban Islam. Dan saya yakin satu peradaban bangsa yang paling indah adalah peradaban Islam. Dalam peradaban berumah tangga, peradaban Islamlah yang terindah. Kalau seorang pemuda menaksir seorang gadis, itu namanya pemuda yang wajar. Laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang laki-laki, itu kudrat Allah. Kalau ada anak laki-laki berkata, saya ketemu dengan anak perempuan cantik, saya enggak apa-apa, saya kesenggol dengan dia sama dengan kesenggol tiang listrik, itu laki-laki enggak waras. Itu perlu periksa dokter itu. Kalau seandainya seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke memakai peradaban Islam, tidak boleh ada rezeki yang lewat tenggorokannya, rezeki yang haram. Baru negara aman dari korupsi, aman dari suap menyuap. Tapi selama bangsa Indonesia yang penting kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, yang penting perut saya kenyang, jangan mengharapkan korupsi akan habis di Indonesia, akan tambah subur di Indonesia. Benar pidato saya ini. Kalau bangsa Indonesia, apalagi pegawai negerinya, yang penting perut saya kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, yang penting perut saya kenyang. Oh, jangan diharapkan korupsi akan berakhir. Korupsi akan berakhir kalau sudah rakyat Indonesia berpikir jangan ada rezeki yang lewat tenggorokan saya, rezeki yang najis, rezeki yang haram, harus yang halal. Insya Allah korupsi habis di Indonesia, sogok menyogok habis, suap menyuap habis, ngurangin timbangan habis, penipuan habis. Kalau sudah rakyat Indonesia berpikiran yang saya makan harus rezeki yang halal, jangan yang haram, baru korupsi selesai. Bagaimana kira-kira? Hah? Kurang apa saya pidato begini untuk bangsa saya, supaya bangsa saya selamat? Ya kalau dia pikirannya yang penting kenyang, halal haram tidak peduli, ya sampai kiamat korupsi subur. Ya atau tidak? Ini kalau seandainya peradaban dapur saja dipakai, aman negara ini. Ya pemilihan umum itu Pak, biayanya ratusan triliun, biayanya pemilu. Akhirnya kita pilih pemimpin dengan biaya yang begitu mahal. Setelah jadi pemimpin digaji oleh rakyat. Maaf, semua pegawai negeri itu yang dimakan duitnya rakyat, supaya sudah berbakti kepada rakyat. Jadi pikiran pegawai negeri dan pemerintah itu pikirannya bagaimana menegakkan keadilan, bagaimana mensejahterakan rakyat. Itu pikirannya. Saudara digaji, saudara bergelimang dengan duit rakyat, baju saudara duit rakyat, rumah saudara duit rakyat, yang dimakan saudara duit rakyat. Satu-satunya kau berbaktilah kepada rakyatmu. Bagaimana saudara itu sejahtera, bagaimana tegakkan keadilan, jangan kedoliman. Habis-habisan saya ini Pak, karena saya tidak tega kalau negara ini murat mati. Maka kalau ada kiai ngeritik pemerintah, itu kiai yang baik, itu kiai yang tidak tega kalau pemerintahnya kepleset, itu kiai yang sangat peduli. Mestinya kiai semacam itu dibayar, digaji kiai yang ngeritik pemerintah itu, supaya pemerintah selamat. Kalau tidak ada yang ngeritik, apa yang akan terjadi? Inilah kerjaan kiai, membuat satu peradaban. Kalau peradaban dapur saja dilaksanakan untuk memberantas korupsi, laksanakan peradaban Islam, peradaban dapur, supaya yang dimakan rezeki yang halal, korupsi tidak ada, sogok menyogok tidak ada, suap menyuap tidak ada, menipu
dalam perdagangan tidak ada, ngurangin timbangan tidak ada. Kalau peradaban Islam itu dilaksanakan. Masuk kamar makan, ada peradaban Islam.